Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Semua survei mengatakan bahwa kita akan satu putaran. Jadi kalau kamu janji sama ibu satu putaran ya satu putaran, Bu. Kalau umpamanya Bu gak bisa satu putaran, Bu, karena diintimidasi, Bu. Selamat malam Mirsa, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Mirsa, 6 hari lagi kurang lebih 200 jutaan pemilih di tanah air akan memilih siapa yang akan memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Ini menjelang hari pemilihan, suasana politik ini makin, saya bisa bilang makin agak sedikit menghangat ya. Dan masing-masing kandidat, masing-masing tim sukses, masing-masing pasangan mengklaim bahwa akan memenangkan Pilpres ini satu putaran. Kalau pihak Pak Prabowo menyebutkan hal yang sama, Ibu Mega juga menyebutkan hal yang sama, pihaknya Anies 01 juga menyebutkan hal yang sama. Lalu siapa pertanyaan yang akan kira-kira memenangkan satu putaran? Dan benar nggak ini akan jadi satu putaran atau justru akan lewat ke putaran kedua? Kami akan membahasnya di malam hari ini bersama saya Dwi Anggia. Hampir semua survei mengatakan bahwa kita akan satu putaran. Tapi saudara-saudara, kita tidak boleh euforia. Kita tidak boleh euforia karena masih menghadapi saat-saat yang kritis. Ngomong sama yang lain. Jadi kalau kamu janji sama ibu satu putaran ya satu putaran, Bu. Kalau umpamanya Bu gak bisa satu putaran, Bu, karena diintimidasi, Bu. Udah jangan jadi anggota PDI Perjuangan. Udah keluar aja. Karena yang namanya anak buah saya itu kayak banteng ketaton. Wah. Ya, kalau kita lihat ini narasi satu putaran dengan lugas disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan Ibu Mega tadi juga menyebutkan semuanya harus satu putaran, harus yakin, nggak boleh takut-takut. Nggak boleh takut juga akan intimidasi, itu pesan dari Bu Mega. Nah, malam hari ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya dari ujung sebelah sana. Bung Kodari, selamat malam, pengamat politik. Selamat malam. Ada Bang Daniel Azhar Simanjuntak. Ini Simanjuntaknya harus disebut ya? Harus marah. Mic-nya boleh dipakai. Kenapa? Simanjuntak itu harus disebut. Oke. Marah hubung saya nanti. Iya, dari jubir Prabowo Gibran. Dan sebelah kiri saya ada Mas Muhammad Iqbal, jubir Timnas Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana ada Bang Ciko Hakim, jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam. Oke, sebelum kita mulai diskusi, saya mau tanya deh satu-satu dulu nih. Soal ini semua confident satu putaran. Hasil survei katanya menunjukkan pasangan ini
memenangkan satu putaran? Saya tanya ke Bang Kodari dulu. Yakin ini akan satu putaran? Nggak ada keyakinan 100% lah. Yang namanya pemilu itu segala kemungkinan bisa terjadi. Tetapi tentunya kita bisa memberikan analisis, bisa memberikan penilaian berdasarkan hasil survei terakhir dan berdasarkan tren. Oke, pertanyaan singkatnya, yakin? Keyakinan 90% bahwa bisa sekali putaran. Bang Daniel, yakin atau tidak satu putaran? Tentu saya yakin akan sekali putaran. Pertama tentu basisnya data, kemudian ke data statistik survei, kemudian kedua basisnya rasa. Rasa, oke. Kalau di sana 90%, di sini keyakinannya berapa persen? 95%. 95%. Mas Iqbal, yakin satu putaran? Ya, bagi kami mau satu putaran, dua putaran, tapi kami yakin menang. Yakin menang. Yakin Mau menang. satu atau dua yakin menang. Khususnya karena yang kami kedepankan bukan hanya kemenangan, tapi pemilu ini jujur dan adil. Oke, Bang Ciko, yakin satu Curi putaran? statement saya. Jadi buat kami itu menang kalah itu penting juga. Ya, tapi yang paling penting itu kita tahu benar dan salah. Oke, tapi kita pertanyaannya yakin nggak? meyakini bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024. Oke, ini semuanya yakin ya, semua yakin. Tapi saya mau menghadirkan dulu nih hasil survei dari sejumlah lembaga survei yang menunjukkan perkiraan ya. Boleh ditampilkan? Ini elektabilitas Capres-Cawapres di Pilpres 2024, hasil survei Populi Center di 38 provinsi ya. 22,1 untuk Anies, 52,5% Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud 16,9%. Belum menentukan 6,3 dan 2,2 menolak untuk menjawab. Lanjutnya kita lihat. Ini elektabilitas di Pilpres 2024 itu. Oke. Hasil, ya ini untuk Jawa Timur, hasil survei poll tracking Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kita bicara Jawa Timur ya ini ya, bukan nasional ya. Di Jawa Timur ini 14,9 Anies, 60% Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud 17,2, tidak menjawab 7,8. Lanjut? Ya. Oke, jadi ini yang kita potret dari sejumlah lembaga survei, ini kemenangan di depan mata. Jadi semua confidence. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebelum kita mulai diskusi, ini singkat-singkat jawabannya ya. Dari sini dulu, percaya nggak sama hasil survei? Yang mana? Gitu. Yang saya tampilkan inilah, yang semua berada di masyarakat. Pertanyaan percaya atau tidak dengan Nggak hasil lembaga boleh survei? percaya sama hasil survei, Tidak percaya boleh. sama Tuhan lah. Oke. Jadi apa? Mas Iqbal, boleh, Daniel percaya tahu, atau Iqbal tidak? ngerti Iya, ya kan. percaya atau Kodari tidak? tahu. Saya jadi teringat pidatonya Pak Prabowo 2019, bahwa lembaga survei itu bisa dibayar katanya. Oh gitu. Jadi Pak Prabowo intinya, yang bilang itu. tenang. Pak Prabowo bilang itu. Jadi dia Iya. percaya atau enggak sekarang? Ya saya dalam konteks ini melihat bahwa ada agenda setting, ada upaya menggiring opini, yang ini tentu saja membahayakan demokrasi kita. Oke. Bang Daniel, percaya atau tidak hasil survei? Survei jadi panduan, jadi mapping, baik buruk itu bisa jadi mapping. Jadi yang jelas hasil penelitian itu harus dihormati, baik itu merugikan kita atau menguntungkan kita. Oke, menghormati hasil survei. Nah ini pengamat nih, pengamat percaya nggak sama hasil dari lembaga survei? Lu ya saya pasti percaya karena saya generasi awal dan pelopor survei di Indonesia dan sudah membuktikan berkali-kali kalau dilaksanakan dengan baik dan benar, metodologinya benar, implementasi di lapangan juga benar, maka hasil survei itu bisa memotret pandangan pilihan dari seluruh masyarakat Indonesia. Oke, sekarang Bang Daniel, tadi Mas Iqbal bilang kalau Pak Prabowo 2019 bilang hasil survei itu bisa dibayar, lembaga survei bisa dibayar. Iya, semua lembaga survei dibayar. Kalau nggak dibayar, nggak mungkin mereka bisa melakukan riset. Itu pertama. Semua penelitian yang dilakukan oleh akademisi segala macam itu dibayar. Kalau nggak dibayar, nggak mungkin mereka melakukan bisa bekerja, melakukan tugas-tugasnya. survei. Sesederhana itu. Oke. Nah, tapi kemudian kredibilitasnya kan dipertaruhkan kalau hasilnya itu berbeda atau tidak sesuai dengan temuannya. Jadi pada prinsipnya yang dipegang oleh lembaga survei, yang dijaga oleh lembaga survei adalah kredibilitasnya. Misalnya ya, ada lembaga survei di dalam beberapa kali pilpres misalnya dia nyatakan kalau lembaga kami salah, kami tutup. Ternyata dia salah, kemudian dia tutup. Tapi kan kemudian banyak lembaga-lembaga survei yang memang kredibilitasnya dijaga dan hasil survei mereka itu menunjukkan hasil yang tepat.
Jadi tidak mudah bagi lembaga survei itu untuk merekayasa hasil survei mereka karena itu terkait dengan goodwill mereka. Karena Mbak, dagangan lembaga survei itu kan hasil yang presisi, yang bisa dipercaya. Kalau mereka tidak presisi, mereka tidak bisa dipercaya, maka berikutnya tidak ada lagi yang mau menggunakan mereka. Publik juga nggak percaya dengan mereka. Ini statement karena 02 selalu di atas atau memang? Saya berulang kali, saya akademisi, latar belakang saya akademisi, saya percaya betul dengan data-data statistik. Kalau kemudian metodologi yang digunakan, karena apa? Karena kita bisa bedah semua hasil survei, apakah itu menguntungkan kita atau tidak, semuanya bisa dibedah menjadi alat mapping bagi kita. Mkodari survei 2004, 2009, 2014, 2019. Kalau salah, tidak benar, Mkodari tidak mungkin ada di tempat ini. Kodari ada di tempat ini karena survei itu terbukti benar. Artinya Anda ingin menyampaikan bahwa hasil survei ini bisa dipercaya begitu? Ya, balik lagi kalau dia paham metodologi, kemudian dia implementasi di lapangan juga benar, maka kemudian survei itu bisa dipercaya. Yang jelas begini, sebetulnya yang namanya quick count itu juga survei, ya. Survei dalam pengertian dia mengambil sampel. Kalau survei pilihan calon presiden itu mengambil sampel orang dari total pemilih. Kalau quick count itu mengambil sampel TPS dari total pemilih. Misalnya TPS-nya ada 1 juta atau dulu misalnya 800.000, diambil sampel 2.000, 3.000. Nah, lihat saja hasil quick count. Apakah sama dengan hasil pemilu atau tidak? Sama, ya. Sejauh dilaksanakan dengan baik dan benar, maka kalau orang percaya kepada quick count harus percaya juga dengan survei. Oke, Bang Ciko, artinya faktanya ada 16 lembaga survei yang salah memprediksi ketika itu Prabowo Hatta menang. Jadi itu kan banyak ya, 16 bukan sedikit. Dan juga faktanya di pilkada kemarin di DKI, ya kan, Mas Anies itu berada di urutan ketiga terus dan akhirnya menjadi gubernur. Nah, ini yang terjadi. Jadi artinya ini semua kan sifatnya masih prediktif, tidak absolut. Tadi kan dikatakan masih ada 90% kepercayaannya. Jadi ada sisa 10% di situ. Nah, 10% itu nggak kecil, apalagi 10% dari seorang hebat seperti Kodari, ya kan, yang bertahan terus dari awal sampai hari ini. Saya tambahkan, Bang, yang 10% itu kembali kepada yang Maha Kuasa. Nggak berani saya klaim 100%. Makanya tadi saya bilang, nggak boleh percaya lembaga survei. Kita harus percaya. Buat kami, buat Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kita bukan tidak percaya pada survei. Survei itu menjadi salah satu acuan bagi kita. Apalagi survei yang kita lakukan sendiri internal atau lembaga survei yang jasanya memang kita sewa untuk melakukan survei, tapi jujur gitu, jangan bohong, jangan artinya bukan untuk propaganda. Tunggu, tapi jujur, artinya yang sekarang nggak jujur dan buat propaganda. Saya meyakini ada beberapa yang memang bukan nggak jujur ya, tapi dia tahu di tempat-tempat mana harus mengambil sampel sehingga itu yang menjadi sampel kantong suara calon tertentu begitu. Ini masih apa pandangan saya aja. Bisa salah, bisa benar. Kalau saya lihat memang ada namanya survei propaganda, ada namanya survei real. Mereka kalau dia survei real, dia itu nggak dipublis untuk internal. Tapi propaganda ini dia strategi, ada desainnya. Contoh sampai sekarang lembaga survei itu ngasih angka 50% misalnya. Tapi ketika ditanya apakah 1 putar, 2 putar, dia jawabnya apa? Tergantung undecided voters. Tergantung swing voter. Ya itu nggak usah ada statement bahwa ini akan ada 1 putar atau kemungkinan tadi Bang Kodari kan. Karena Bang Kodari juga dulu mengatakan misalnya rakyat akan mendukung 3 periode, ternyata enggak juga gitu loh, banyak protes gitu loh, itu enggak benar juga. Aku lanjutkan dikit Bang Iqbal, meleset juga ternyata. Aku lanjutin dikit, kenapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan tim kami juga mengatakan tadi bahwa ada hitungan-hitungan lain di luar survei bagi kami. Kita punya FGD yang kita gelar di seluruh daerah di Indonesia, kita punya hitungan sentimen medsos, di mana kita hilangkan buzzer-buzzer dari sentimen medsos itu dan kita berhitung sendiri. Dan ada juga hitungan dari berapa pintu yang sudah kita ketuk selama kita turun ke bawah. Nah, ini yang bisa paham soal ini hanya partai seperti PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Kita tahu caranya mengetuk pintu, kita tahu caranya canvassing, kita tahu caranya door to door, ya kan? Nah, intinya itu menjadi hitungan bagi kita dan hitungan itu dicerminkan dari kampanye-kampanye akbarnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang begitu ramai, kita nggak mau klaim-klaim jutaan orang, selalu penuh, ya kan, selalu membludak dan lain-lain, walau disusah-susahin mendapatkan bus dan lain-lain, tetap pada datang tanpa
uang. Betul. Susah emang dapetin bus. Banyak. Apa? Susah emang dapetin bus untuk mengumpulkan Kabarnya massa. begitu di bawah begitu, tapi saya sendiri kan mengerahkan massa untuk datang ke GBK, tapi hanya dibatasi. Satu caleg itu dibatasin cuma 100. Karena apa? Karena banyak banget yang bukan dari caleg-caleg itu masa ingin datang sendiri. Oke, nah pertanyaan ini menarik nih tadi. Survei bisa dibedakan yang real dan buat propaganda. Kalau real biasanya disimpan untuk internal, propaganda yang dipublish ke publik. Minta tanggapannya Bang Daniel, tapi nanti kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali. Kita akan. Saya lanjutkan yang terputus tadi. Tadi Mas Iqbal bilang, kalau memang real hasil surveinya biasanya disimpan untuk di internal. Tapi kalau dipublish itu biasanya untuk propaganda, mengarahkan. Ya kalau kecil pasti disimpan begitu. Kalau kecil hasil surveinya pasti disimpan gitu. Tapi kalau besar pasti diumumkan. Tadi saya mau katakan kalau kemudian semua pihak punya hasil survei ya sudah diadu saja. Itu cara kerja ilmiah. Cara kerja ilmiah itu adalah mengadu 2 data, mengadu 3 data, 4 data, semuanya diadu. Hasil survei si A, si B, si C, dan si D diadu, dipublish. Nah, di situ ada debat publik, debat hasil survei. Nah, itulah cara berkemajuan dalam menanggapi sebuah hasil survei. Jadi misalnya Bang Kodari punya hasil survei, kemudian berbeda dengan siapa misalnya, adu saja, adu datanya, publik bisa melihat siapa yang salah nanti. Nah begitulah cara kerja-kerja ilmiah, dan saya percaya betul dengan manapun hasil survei, selama mereka berani mempublish, mereka berani berdebat, mereka berani berdialektika, mereka punya argumentasi yang kuat, tidak ada masalah. Bukan hanya untuk propaganda atau menggiring opini publik. Tidak, ada 2 hal ya dalam survei politik. Hal pertama itu adalah di situ ada kerja-kerja statistik, saintik yang harus dipertahankan. Kemudian kedua, terlepas ada motif propagandakah atau motif komersil, itu hal lain. Oke, kenapa nggak dibuka aja kalau memang hasilnya bagus? Kenapa nggak di-challenge aja? Bung Daniel berubah, 2019 dia nggak percaya survei. Oh. Saya nggak pernah keluarkan pernyataan terkait nggak percaya dengan survei, Bung Iqbal. Mempertanyakan. Siapa yang mempertanyakan? Coba Anda cari pernyataan saya. Pernyataan saya. Enggak, saya sedang bicara saya. Saya sedang bicara sekarang porsi saya. Yang sedang saya bicarakan porsi saya. Oke. Bisa saya percaya bisa dengan hasil di-searching, survei. selalu mempertanyakan kalau dia kalah, kalau dia menang dia percaya. Itu Anda, itu barusan Anda. Sekarang Bukan saya. Sekarang ini contoh, tadi Bang Kodari mengatakan bahwa dia selalu benar surveinya. Enggak juga, waktu 2017 Ahok, dia salah. Salah, Anda menjatuhkan Ahok. Anda mengunggulkan Ahok. Survei saya pada waktu itu menemukan 2 minggu sebelumnya. Itu ada dulu. Bentar, coba. Salah. Hasilnya petahana kalah. Tahun berapa itu? Tahun 2018. Tahun 2018. Anda baca lengkap, Anda keliru. Saya tidak pernah nyatakan saya nggak percaya lembaga survei. Kalau salah, bisa salah. Siapapun bisa salah. Tapi itu bisa dipertanggungjawabkan. Enggak, saya nggak percaya. Saya ilmuwan, berangkat dari saintis. Yang artikelnya, apa yang dikatakan oleh Daniel itu sebenarnya apa yang dikatakan oleh saya persis, bahwa itu bukan satu-satunya acuan dan lain-lain. Sama ya. Tapi tidak ada pernyataan nyata, saya nggak percaya. Sebenarnya kan saya agak-agak males membahas soal hasil survei di acara TV yang 1 jam ini, sementara kita sedang menghadapi pemilu untuk memilih pemimpin yang terbaik. Iya loh, jujur aja, saya inginnya kita bahas visi misi gagasan. Kita nggak cuma hanya soal menang kalah aja. Saya melihat TKN Prabowo ini selalu berpikir soal menang kalah. Sementara kita lihat banyak sekali kegelisahan di masyarakat. Sivitas akademika sekarang banyak protes. Mahasiswa sudah mulai turun ke jalan. Banyak orang-orang. Nah, ini kan hawa.
Sebentar. Kalau dikatakan oleh Daniel, salah satunya adalah basisnya kenapa dia bilang bisa menang 1 putaran itu rasa. Rasa yang mana? Rasa yang dirasakan masyarakat sekarang, rasa yang dirasakan oleh Saya mau Rasa sedikit yang dirasakan sebentar. masyarakat sekarang, Bapak-bapak, Prabowo sebentar, Gibran paling besar Mas Ciko, suaranya. saya mau klarifikasi kenapa TV akhirnya mengangkat hasil survei karena ini sangat masif kan muncul di publik bahwa calon propaganda tertentu ini dong kalau gitu. Nggak, bisa maka jadi kita juga. mau mengklarifikasi. Ordernya Bang Kodari juga ini biasanya. Bisa jadi begitu. Menutupi visi misi dan gagasan. Bayangin nggak? Hasil survei beritanya bisa menutupi visi misi dan gagasan Jadi Anda capres yakin dan ini cawapres. hanya propaganda hasil survei ini? Rasa-rasanya begitu. Oh, Oke. salah, Hasil salah. survei hanya Salah, propaganda, jelas. Bung Kodari. Jadi begini, kalau kita bicara pemilu, salah satu aspek yang paling menarik itu adalah sisi kompetisinya. Sama dengan balapan motorsport, balapan sepeda motor dengan balapan mobil, itu ditonton orang. Kenapa? Balap-balapan, kejar-kejaran gitu. Nah, kenapa media senang sekali memberitakan hasil survei? Karena begitu memberitakan hasil survei, pembacanya, penontonnya langsung Nah, ini naik. menarik. Iya, langsung Menarik, naik. menarik nggak? Karena Jadi, itu media pemilihan berkepentingan capres dan untuk meliput cawapres hasil yang survei bicara karena soal justru kepentingan bangsa pembacanya banyak, disamakan oleh konsumennya banyak. balap-balapan. Begitu Nah, bicara ini visi dan misi, contoh. nggak ada yang nonton. Apa yang Begitu saya bicara visi katakan dan misi, tadi? nggak ada yang Bahwa nonton. bagi Bapak-bapak. Prabowo Ratingnya dan rendah. Gibran, yang penting Tunggu. adalah menang. Bagaimana Sebentar. Saya menduga Bapak-bapak tenang ini dulu. ya, saya menduga ini adalah agenda setting ya. Dulu Bang Kodari mengajukan isu 3 periode, ya kan? Siapa yang punya? Ternyata Bahlil ngaku itu saya dulu. Berarti Bang Kodari bagian dari proksinya Bahlil. Jadi begini, agenda itu Berarti salah lagi rame atau dong. tidak rame, tergantung masyarakat. Kalau agendanya nggak rame, Satu putaran Bang Kodari lagi. Sebentar. Harus Berarti Bang Kodari dijelaskan. konsultan bayaran Harus, ini. enggak, harus dijelaskan. Sebentar. Pengamat bayaran berarti. Ini harap tenang nih harus di sini nih saya pakai nih Harap bahasanya. tenang. Saya Sebentar. harap tenang, Iya. saya harap tenang. Jadi Harap tenang. hasil survei dipakai Iya. untuk propaganda. Anda sebagai orang juga melakukan survei, bagaimana merespon ini? Bisa-bisa saja, tetapi semuanya kembali kepada apakah survei itu dilaksanakan dengan metodologi ilmiah atau tidak. Oke. Kalau dia mempropagandakan sesuatu yang tidak punya dasar ilmiah, sama dengan menembak kakinya sendiri. Tetapi kalau survei itu dilaksanakan ilmiah, Oke. maka dia akan punya posisi yang kuat secara Gimana, akademis. Bang Daniel? Gitu. Substansinya adalah dia melaksanakan itu dengan metodologi yang benar tidak, Sepakat. Yang ilmiah akurat, tidak. oke. Kalau Guru besar, kemudian guru besar, hasil guru besar. apapun, gini ya, apapun hasilnya, kemudian digunakan untuk apa, itu terserah user. Makanya saya mau tanya Gitu loh. Bang Kodari kan dia Itulah yang ilmuwan paling nih. penting. Dia ilmuwan. Kenapa dia salah memprediksi Ahok? Enggak salah. Bisa di searching. Bisa dicek Anda bahwa saya memprediksi Ahok menang. gini loh, saya Ternyata kasih kalah. tahu Mas Anies bahwa sebelum coblosan dia menang. Bahwasannya pada waktu itu saya nggak publikasi di media soal yang lain, tetapi untuk kalangan terbatas saya kasih tahu bahwa surveinya Ahok tuh kalah. Bisa dicek, bahkan Bisa tanya sama Mas dicek di Anies, Google. tanya sama Mas Anies, tanya sama Mas Sandi. Saya Anda kasih tahu memprediksi bahwa Ahok itu kalah, Ahok Anies akan menang. menang. Ternyata kalah. Salah. Anda tidak cukup kenal dengan Mas Anies. Saya lebih kenal Mas Anies daripada Iya, Anda. apa hubungannya? Sebentar. Ini saya mau meluruskan ya, biar diskusi kita kembali ke hal yang substansi ya. Jadi ini memang terlepas dari hasil surveinya seperti apa. Sekarang saya mau menanya keyakinan nih. Keyakinan masing-masing sejauh mana bahwa ini yakin 1 putaran dan apa indikatornya yang sudah dilakukan bahwa ini bisa mencapai 1 putaran. Di saat Ibu Mega tadi bilang jangan takut ada intimidasi segala Gak macam. macam. Pertanyaannya kenapa sih takut banget kalau 2 putaran? Itu kan sah secara hukum. Apa Oke. masalahnya? Siapa yang Apa takut? masalahnya? Siapa yang takut banget 2 Ya, putaran? apa Nah, masalahnya? apa juga masalahnya kalau kami punya target sekali putaran? Propagandis yang Bukan, bayar, tunggu. gitu loh. Mas Iqbal ini lucu. Apa salahnya Apa juga salahnya kalau dua kalau putaran? kami Putaran. berkeyakinan 1 putaran? Oke. Apa salahnya juga Sebentar. kalau kami yakin Itu boleh bisa dijawab 1 ya. putaran? Menyampaikan sekali putaran itu gini, menyampaikan sekali putaran itu tidak sama dengan takut 2 putaran. Enggak, bukan takut 2 putaran. Itu tugas saya sebagai moderator di sini. Silakan, ya. Jangan kayak gitu. Bicara sekali putaran itu bukan berarti takut 2 putaran. Jangan disamakan 2 premis ini. Ini 2 premis berbeda. Oke. Tidak beda, Sekali justru putaran bagus, 2 agenda putaran setting siap. 1 putaran itu karena takut akan terjadi 2 putaran. Itu kata Anda. Terjadi seperti pilkada DKI Bentar. Jakarta. Bentar. Kita kasih kesempatan. Saya Sebentar. tidak melihat rasa takut itu di mana. Enggak ada rasa takut itu. Enggak ada. 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 Enggak ada
Pak Kodari tolong dijaga ya penampilannya dijaga. Tolong dijaga. Oke, saya kasih kesempatan. Ini bukan debat capres. Enggak gini. Jawab dulu pertanyaannya. Apa takutnya kalau misalnya 2 putaran? Pertanyaan terbalik. Apa? Kenapa rupanya kalau target satu kali putaran? Dijawab dulu, nanti saya akan balikan ke Loh, sini. kami nggak takut. Hampir semua data menunjukkan simulasi sekali atau 2 putaran pun Prabowo Gibran itu menang. Tetap menang. Tetap menang, itu faktanya. Kemudian kedua, pertanyaannya, memang kalau kami bikin target sekali putaran kenapa? Itu adalah motivasi, itu adalah semangat, itu adalah semangat para pendukung Prabowo Gibran. Kenapa? Karena mereka mau sekali putaran. Justru pertanyaannya kenapa takut sekali putaran? Bisa Nanti dijawab. Nanti kenapa takut 1 kali putaran nanti dijawab. 2 sisi akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama. Oke, sekarang saya mau lanjutin pertanyaan dari Bang Daniel. Dibalik nih, apa sih yang ditakutin kalau 1 putaran? Bang Ciko dulu deh jawab. Nggak ada dong, kan kalau 1 putaran yang menang Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Masa kita tahu? Oh gitu, Ya, gimana? yakin Ini menang. punya keyakinan itu. Oke. Jadi kita punya keyakinan itu, dan itu tadi basics dari perhitungan kita adalah yang saya sebutkan tadi. Bukan hanya survei, survei yang dari luar itu hasil survei itu, survei dari internal juga. FGD, ketuk pintunya udah berapa, ya kan, kita lihat juga cerminannya di kampanye-kampanye Akbar, turnoutnya masanya seperti apa dan lain-lain. Nah ini yang kita yakini. Tapi itu satu hal lagi. Kalau kita bicara hanya survei, ini jujur ya, kalau ini kan diulang-ulang, ini scientific, ini berbasis data, berbasis ilmu pengetahuan, betul. Tapi tidak 100%. Ya. Karena apa? Karena waktu diambilnya survei itu kapan, ya kan? Apa yang sedang terjadi di situ? Apakah itu dipilih waktu itu diambil surveinya? Kenapa ada pemilihan waktu diambil survei pada hari itu? Apakah karena habis disiram bansos? Nah itu pertanyaannya. Nah, ada lagi pertanyaannya situasi-situasi di daerah mana survei sampling itu? Ya Di kan? kantong-kantong masa Kantong-kantong siapa? mana yang diambil? Oke. Nah ini kan ada intervensi di luar yang saintifik, ya, social interventionnya. Oke, saya sedikit dan ini menambahkan, Bu Ciko. supaya masyarakat paham Jadi memang bahwa tidak sebenarnya sepenuhnya ini yang kita saintifik. khawatirkan, ya kan, justru ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksakan 1 putaran dengan menghalalkan segala cara. Ini yang harus berbahaya. Sebentar, ketakutannya apa? Upaya menghalalkan segala cara itu seperti apa? Ya tadi, bayangkan coba, bansos yang harusnya keluarnya bulan Maret dikeluarkan di bulan Februari. Ya kan, yang anggarannya harusnya tidak sebesar sekarang boleh ditingkatin. Bahkan warna cover bungkusnya mirip-mirip warna Bang Daniel ini bajunya. Oke. Jadi memang benar-benar udah menghalalkan segala cara gitu. Itu betul ya, itu betul ya. Yang dibagikan ada. oleh PJ Gubernur DKI Betul, Jakarta mirip, itu persis ya. seperti baju warnanya nih, warna gemoy. Jadi ketakutannya Gimana lu bukan bicara karena gitu? kalah. Lebih ketakutannya kepada di grand design ada upaya-upaya untuk menang dengan segala cara. Begitu Ya, kekhawatiran dari Mas itu kan Iqbal. tuduhan yang sering Enggak, kenapa dilakukan. warnanya sama? Apa nggak ada warna lain apa? Pertanyaan itu tidak tepat Anda hampiri ke saya. Ya, Anda Pertanyaan kan itu ya bagian Anda dari jawab. kekuasaan. Loh, Anda saya bagian dari bukan kekuasaan. Saya tim kampanye hari Nah, ini. iya, harusnya paham dong Sederhana. etika Loh, di Anda kalau mau masyarakat. kritik dong mereka Enggak, saya yang tanya. melakukan itu. Kenapa? Salah. Makanya bisa sama. Begini loh, ini Gitu. bertanya. Ini hal-hal kayak gini, itu karakteristik mereka yang sudah kalah. Nah, ini sombong nih, Karakteristik sombong. mereka yang sudah kalah. Sombong. Itu adalah menebar fitnah. Maka Tuhan itu sangat benci Menebar sama orang yang sombong fitnah, kayak gini nih. menebar fitnah, Sebentar, menebar kebencian ketika orang menebar ngomong kebencian? Kita dipotong gitu. mempertanyakan, Bos. Anda dengerin Mas saya Iqbal, dulu. sebentar. Mempertanyakan. Oke. Masa Anda salah dibiarin? Nanti saya kasih waktunya Masa menjawab. mempertanyakan warnanya sama menebar kebencian? Oke, saya ingin meluruskan Ya, kembali saya pertanyaannya selesaikan. ini. Ya, kekhawatiran bahwa Ya. ini ada upaya dengan segala cara untuk memenangkan dengan Orde baru Ya. aja menebar kebencian dikit-dikit. Ya, itu namanya etika. Jadi kalau dia ngomong itu yang namanya. Anda mau ngomong Sebentar, lagi? Mas Iqbal. Enggak, saya Anda kasih- mau ngomong lagi? saya kasih Saya Bang ngomong. Daniel. Ayo, silakan. Ya kan? Sebentar. Bansos tadi ya kan harusnya dikeluarkan bulan Maret. Oke. Baru anggarannya tidak sebesar Covid, tapi ditingkatkan menjelang pemilu. Di mana nurani kita, Bos? Anda mau bilang itu dulu, Anda 2018 teriak-teriak bansos tinggi ketika Pak Jokowi maju. Kenapa nggak teriak-teriak sekarang? Oke, cukup ya. Cukup ya, saya kasih waktu. Bang Daniel Anda menanggapi. mau ngomong Bentar, lagi? bentar.
Waktunya Enggak, saya serahkan Anda mau ngomong lagi? Anda jawab dulu kenapa 2018 Anda teriak-teriak ketika Pak Jokowi meningkatkan bansos menjelang pemilu. Oke. Ada lagi? Sekarang enggak, kenapa? Ada lagi? Pertama, ya ingin saya jelaskan. Bansos itu adalah program pemerintah yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Di bawah koordinator dari Kementerian Sosial. Menterinya dari PDIP. Itu pertama. Kemudian kedua yang harus dipahami adalah bansos adalah hak warga negara. Semua warga negara yang harus dibantu itu berhak memperoleh bansos. Kalau kemudian tafsir terhadap bansos kemudian dipolitisasi, itu bukan hanya sekedar misalnya tuduhan bisa dialamatkan ke kami, bisa juga dialamatkan pihak lain. Pihak lain bisa saja misalnya pasang stiker mengatasnamakan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Agenda-agenda setting itu terjadi di beberapa daerah. Sengaja dipasangkan atas nama Pak Prabowo dan Mas Gibran, Jadi seolah-olah tapi dari seolah-olah Gibran. itu Oke. dilakukan oleh kita. Hal-hal yang begitu bisa terjadi. Dan masyarakat harus hati-hati dan harus pintar melihat hal-hal seperti itu. Ini sedang terjadi kompetisi politik. Dan kalau mereka yang bisa menghalalkan segala cara, dengan cara misalnya seolah-olah menjadi Oke. korban, sesungguhnya sedang menuduh orang lain melakukan kezoliman, itu berbahaya. Oke. Jadi, dan itu terjadi di beberapa daerah, begitu loh. Bentar, saya kasih kesempatan Saya sepakat menanggapinya. dengan apa yang dikatakan Daniel. Masyarakat harus hati-hati, harus bisa melihat dengan baik dan tidak perlu percaya dengan 01 ataupun 03. Tapi lihatlah para guru besar yang sudah bersuara hari-hari ini, ya kan? Uskup Agung yang sudah bersuara hari-hari ini. Bahkan salah satu tokoh Muhammadiyah mengatakan, ya kan, pilihlah pemimpin yang punya 7 sifat yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW, ya kan? Dan yang masuk kriteria itu katanya cuma 1 sama 3. Nah ini menarik. Jadi kalau masyarakat nggak usah dengerin kita berdua nih Bang Iqbal, ya kan? Cukup dengerin apa yang dikatakan oleh guru besar yang sekarang sudah mengeluarkan inilah yang saya pernyataan-pernyataan. Cukup percaya dengan apa kata Uskup Agung yang juga telah menyatakan pernyataan bahwa memang sekarang kekuasaan ini berpihak pada satu paslon. Dan ada kecurangan-kecurangan, ada kecenderungan-kecenderungan untuk menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan satu paslon dan untuk dihentikan segera. Oke. Itu. Oke. Inilah yang saya sebut, hati-hati masyarakat, mahasiswa, para profesor, hati-hati dengan para free rider, tukang tebeng. Sebentar. Di tengah sikap Bang Daniel. kita mengkritis Ya, misalnya, gini. ketika Bentar, Bang Daniel. sikap kita ingin mengawasi, tapi kemudian ada yang tukang tebeng, Bukan tebeng. kepentingan elektoral. Ini Ini yang contoh. disebut dengan Contoh ya. free Sebentar, rider. saya ingin menanyakan tukang tebeng ini siapa dan siapa sekarang ditebengi? Oh, Apakah barusan. maksud Anda guru besar itu Bukan, ditebengi? barusan. Enggak gini. Iya, Kok masih ditebengin, bisa ngelak sih? Guru besar Barusan. mengkritik itu diulangi gitu. Barusan itu sikap tukang tebeng. Jadi hati-hati. Ini perjuangan bagi saya, perjuangan beberapa sivitas akademika itu murni. Tapi kemudian ditebengi, itu kemudian perjuangan beliau-beliau itu Oke. jadi rusak. Dan Sebentar. itu kejadian. Saya Perjuangan, bisa contoh iya. ya, ada beberapa rektor misalnya di Tangerang. Ini rektor, dia mengkritik mengatasnamakan senat. Mereka konpres, rame-rame nih. Konpres, rektornya konpres. Anda tahu nggak rektor itu siapa? Rektor itu adalah tim sukses salah satu capres. Yang bahaya itu bukan Dan saya ditebengi. tahu persis. Yang bahaya Dan itu bisa tunjuk adalah gitu. ketika Nah, rektor, ini yang ketika saya para bilang guru besar free sudah rider, melakukan tukang makanya tebeng. Kemudian Hati-hati. ada gitu. kepolisian yang menyuruh rektor-rektor atau guru-guru besar itu mengeluarkan statement bahwa untuk ya kan? Iya. Ada cooling system, ya kan? Itu Kalau yang bahaya. ada yang salah, itu lucunya harus kan dikoreksi. Lucunya kan Saya mau kasih perspektif yang lain. Sebentar, Boleh bentar. saya kasih perspektif yang lain? Ya, silakan Mas Jadi Kodari. begini, saya ngelihat apa yang disampaikan oleh para dewan guru besar itu bagus-bagus saja. Ya, misalnya pemilunya bersih, jujur, adil. ASN, TNI, Polri harus netral. Bagus itu, bagus itu. Tetapi di sisi yang lain, masyarakat Indonesia itu tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi 80%. Trust kepada lembaga presidenan juga tinggi. Di survei terakhir itu 77%. Oke. Nomor 1 itu adalah TNI.
Kemudian tingkat kepercayaan kepada KPU dan Bawaslu juga tinggi. Oke, sebentar. Nomor 3, nomor 4 tertinggi trust kepada lembaga sekarang itu KPU dan Bawaslu. Jadi ada kesenjangan antara persepsi di kalangan elit dengan apa yang terjadi di masyarakat. Bukan benar begitu? Iya. Yang menentukan hasil pemilu ini bukan guru besar, bukan elit, tetapi rakyat di level terbawah. Fakta bahwa approval rating Pak Jokowi tinggi, ya itu hasilnya sudah menunjukkan. Tapi bahwa kita juga harus kita harus mendengarkan bahwa ada. Sebentar. Kita juga harus, Mas Kodari, kita juga harus mendengarkan fakta bahwa ini ada keresahan dari Civitas Akademika sehingga mereka bersuara. Ada yang tidak pas mereka rasakan. Iya, gitu kan? Ada yang bersuara, tetapi saya lihat dari jumlah guru besar lebih banyak yang tidak bersuara. Coba dihitung. Yang bersuara yang berbeda suara. Yang nggak ngomong berapa orang? Begini, kalau ada yang bersuara, ya. Dan suara itu kan bisa bermacam-macam. Itu namanya university. University itu ada satu profesor berpendapat A, profesor lain pendapat B. Ada mahasiswa berpendapat A, ada yang berpendapat B. Dan itu hal yang biasa. Kuncinya apa? Kuncinya saling menghormati. Kuncinya apa? Jangan free rider, jangan ditunggangi oleh beberapa kelompok untuk kemudian menyebar narasi-narasi kerusakan begitu. Suaranya Civitas Akademika ini ditunggangi begitu. Nanti akan ditanggapi usai jeda oleh Mas Iko dan Mas Iqbal. Sesaat lagi di Dua Sisi. Oke. Baik. Kita lanjutkan lagi ya, ini waktunya singkat terakhir ini mengenai Civitas Akademika yang bersuara, kemudian ada dugaan, tudingan, itu ada free rider di situ, ada yang menunggangi kritikan dari para akademisi ini. Saya rasa bukan menunggangi ya, kalau kita bisa bicara soal kesamaan visi, kesamaan pandangan, kesamaan rasa. Saya rasa nggak ada yang salah kalau kita mengamplifikasi apa yang disampaikan oleh mereka. Dan ini untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan Indonesia, kebaikan demokrasi kita. Saya rasa tidak ada yang salah soal itu. Yang berbahaya ini bukan menebeng, kecuali gini loh, kalau menebeng lalu mengarahkannya ke haluan yang berbeda, ya kan? Menebeng untuk menyetop, ya kan? Menebeng untuk mengganti agenda-agendanya. Nah ini kan enggak, sama sekali enggak. Kita hanya mengamplifikasi supaya masyarakat bisa melihat bahwa ini bukan hanya pandangan kita, bahwa ini bukan hanya pandangan kita yang dianggap oleh Daniel dan Bang Kodari ini bahwa mana yang diintimidasi? Sebut. Kan selalu begitu gitu. Kita nggak usah sebut deh. Kita lihat dengan jelas kok. Habis Civitas Akademika ini muncul, ya kan? Lalu dari kepolisian menelpon satu-satu untuk mengeluarkan statement yang menyejukkan tanda kutip. Gini ya, kadang-kadang intimidasi itu tidak hanya dengan kata-kata kasar. Seorang dalam posisi kuasa, ketika dia menyuruh atau menghimbau, itu di Indonesia itu bisa disebut sebagai intimidasi untuk melakukan hal yang berbeda dengan apa yang sedang dilakukan. Kan ini hal yang biasa. Nah ini yang terlihat dengan nyata, apalagi yang di bawah, apalagi yang di akar rumput. Kita nggak usah di bodoh-bodohi lah. Ini masyarakat udah tahu, udah rasa. Dan ini yang tadi dikatakan sebut. Nah tidak perlu disebut, ini dirasakan oleh Civitas Akademika itu, makanya mereka muncul. Mereka muncul dan ini menarik loh. Ini satu-satunya masa di mana pemerintahnya, seorang presidennya ditegur tanda kutip ya oleh berbagai guru besar, termasuk uskup agung, termasuk tokoh-tokoh muslim juga, bukan hanya dalam satu sisi agama saja. Dan ini baru sekali terjadi. Pak Harto aja sebelum turun itu nggak terjadi loh. Dan ini terjadi kapan? Terakhir di Asia Tenggara yang saya ingat, ketika Ferdinand Marcos akan jatuh. Artinya tidak ada yang menunggangi, ini murni adalah keresahan ya. Mas Iqbal bagaimana? Tanggapan bahwa ini ada ditunggangi. Dan jadi kalau Bung Daniel tadi mengatakan saya dosen, saya ini rektor Mbak. Saya rektor Bung Daniel, rektor saya, aktif saya. Iya, kelihatan hebat. Ya. Jadi jangan menganggap perguruan tinggi itu mudah dikendalikan, mudah dibayar gitu loh. Kalau Bung Daniel bilang saya pengancam, Pak Muldoko buat statement kok mengatakan mereka itu robot, nggak punya hati nurani. Apakah itu tidak mengancam? Itu mengancam menurut saya. Harusnya Bung Daniel mengingatkan, memberitahu, jangan, nggak boleh gitu loh. Kita ini negara demokrasi. Nggak sehebat Anda tadi itu loh. Kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu. Jangan mentang-mentang kita di atas. Ingatlah, yang hari ini di atas jangan terlalu jumawa. Satu hari Anda akan di bawah. Yang hari ini bawah, siap-siap satu hari mungkin akan ke atas. Bagaimana merespon bahwa ini ada intimidasi bentuknya telepon segala macam? Ya, begini, intimidasi. Ya, kalau intimidasi, kalau ada intimidasi sederhana sebenarnya. Buktinya para rektor tidak takut. Dan kalau ada intimidasi, publik juga bisa menilai.
biar publiknya menilai, tapi jangan kemudian dikembangkan itu menjadi kepentingan elektoral. Kita bersepakat, demokrasi harus kita jaga, tapi jangan cosplay. Cosplay tahu nggak? Misalnya ada petani, ada caleg cosplay jadi petani, ada tim sukses cosplay jadi rektor, ada. Jadi ada di antara pernyataan itu ada yang cosplay. Saya bisa buktikan, besarnya. ada rektor yang ternyata tim sukses di Tangerang. Tim sukses 01, relawan 01. 29 Saya bisa tunjukkan. Di antara Saya 29 bisa universitas tunjukkan itu berapa yang cosplay? Tadi ada yang cosplay. Saya Berapa bilang. orang? Yang Siapa? ada Siapa? satu yang Siapa? saya Sebutkan temukan. dong. Banyak guru besar. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang. Disebutkan Ada dong. buktinya. Saya ada buktinya, rektor tim sukses mereka itu cosplay. Gitu, Itu bukan cosplaynya, memang dia rektor kan? Iya, tapi Nggak itu benar. bukan Kalau dia posisi bukan yang rektor, dia benar. bukan rektor, baru itu Artinya cosplay. Anda ikut Anda nggak menunggangi. memahami arti Artinya cosplay. jelas mereka ikut menunggangi. Kalau dia bukan rektor, ngaku rektor, itu Bukan. cosplay. Itu artinya Anda ikut menunggangi. salah paham Dan Anda. publik jangan mau dibodohi dengan cara-cara penunggangan seperti itu. Bayangkan ya, ini Kampus yang sudah berjuang dengan kampus murni, berjuang orang saja dengan murni. Jangan mau ditunggangi oleh 01 atau 03. Oke, bentar. Biasa aja sih kalau menurut saya. Menurut saya biasa aja. Dalam dinamika politik dengan banyak aktor seperti sekarang ini, terjadinya interplay segala macam itu biasa saja menurut saya. Toh kembali lagi bahwa ujungnya yang akan memberikan penilaian dan memberikan suara itu adalah masyarakat begitu. Jadi ya santai aja, tenang aja. Bahwasannya kemudian ada rektor jadi tim sukses itu biasa. Rektor jadi caleg aja ada kok, apalagi rektor jadi tim sukses. Iya. Kalau saya, mohon maaf ya, menurut saya bukan cosplay. Beliau itu punya 2 kostum, kan begitu kan? Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Oke, Nggak apa-apa, saya artinya- nggak khawatir loh. Ya, Misalnya ada betul. interplay, Saya dimanfaatkan, sepakat itu. free rider nggak masalah. Nah itulah Nggak kenapa masalah, harus coba saya. fair. Jadi harus fair. Kalau Anda bermuka 2, jelaskan. Tadi kan beliau Ini tudingannya rektor. ke siapa? Jangan tiba-tiba gini loh. Tudingannya siapa? Kalau Anda rektor misalnya, jangan pura-pura seolah-olah Anda berikan penilaian objektif, mengatasnamakan senat sivitas akademika. Iya, tadi Anda sebagai akademisi itu ngakunya. artinya Tadi bermuka Anda 2. Anda tadi bilang, saya akademisi. Iya dong, saya Ya, makanya akademisi. harus jangan bermuka 2. Ya, Akademisi enggak juga dong, harus berbeda. netral. Jangan bermuka 2. Saya gini, saya cuma kasihan. Ada kampus yang Anda pimpin gitu, saya kasihan. Mungkin- Kalau tertekan dia ngaku dosen. Kalau Oke. dia Enggak, saya kasihan ada kampus yang Anda Nah, pimpin. yang itu jelas saya ini luar barangkali biasa ya, kasihan. kita Kalau harus tertekan menghargai, aku dosen. bapak-bapak, kita harus menghargai ya siapapun yang ingin menyuarakan, entah itu kegelisahannya, pendapatnya, tanpa ada tudingan bahwa ini ditunggangi, tanpa ada tudingan ini ada free rider di belakangnya. Balik lagi nih, kalau memang berpendapat ya silakan aja, jangan khawatir kan gitu. Iya betul, nggak ada masalah. Ya. Kalau saya ngancam ya kan. Jadi Kalau saya publik Tidak usah ada nggak intimidasi yang juga di ngancam. sana. Anda Ya. itu bukan ngancam itu. Ya. Loh, kalau ada yang free rider, kalau Itu ada yang ngancam. free rider itu jelas. Ini Nggak ada yang masalah antar ngancam. tim ses. Nggak ada Ini yang masalah antara dosen dengan rektor. Ya, satu lagi. Ada kayak Satu itu. lagi, Mas Kodari. Saya nggak mungkin juga. Kebebasan begitu. berpendapat itu hendaknya juga tidak diikuti dengan adanya Iya, aneh intimidasi banget. gitu Iya, kan. betul. Sehingga Iya, semuanya sepakat. benar-benar Pak Survei dengan bebas dosen. berekspresi ya. Sepakat. Klarifikasi juga gini loh, jangan juga keluar dari level-level setingkat menteri gitu ya. Oke. Menihilkan gerakan-gerakan seperti itu. Dan kita sudah baca, Pak Oke. Erlangga mengatakan itu ya salah satunya komen negatif lah dari Pak Erlangga, dari Bahlil apalagi ya kan. Oke. Saya pernah jadi ketua Oke. OBM, saya tahu lah tuh barangan gitu. Baik. Hal-hal seperti ini kan nggak pantas ya dikatakan oleh sahabat-sahabatnya Daniel nih masalahnya. intinya Daniel adalah mungkin gini, hormati berbeda. kebebasan Masalahnya Daniel ini yang datang ke berpendapat. sini Daniel, coba Ya. orang lain. Baik, waktunya Ya kan? habis. Hormati kebebasan berpendapat. Punya rekaman digital yang mengatakan Ya. negatif. Untuk Dan kita Daniel nggak juga punya. harus menghormati perbedaan, itu intinya ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya malam hari ini di Dua Sisi. Sudah habis, terima kasih adik-adik mahasiswa dan semua sudah hadir. Saya Dianji harus menutup Dua Sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.
Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi, dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.